بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulai pengajian ini, kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Saya teringat guru saya dulu, Al-Ustaz Husain Al-Habsyi, kalau beliau mulai pengajian selalu beliau memulai para hadirnya diajak bareng-bareng membaca salawat. Salawat yang kita baca, yang kita bagi itu kita akan baca bersama-sama mulai malam ini dan seterusnya insyaallah, agar majlis kita dipenuhi berkah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Seperti tahun-tahun yang lalu, apabila kita masuk di bulan Rabiul Awal, kajian tafsir kita dalam surat Al-Baqarah kita hentikan sejenak untuk kita kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena yang bisa mengenalkan kita mengenai keagungan beliau, kebesaran beliau, sifat-sifat beliau, tugas-tugas beliau adalah Al-Quran, karena yang paling tahu mengenai beliau adalah Allah Jalla wa'ala. Karena itu dalam pertemuan yang lalu kita mungkin ada 12 CD berkaitan dengan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan terus akan kita kaji ayat-ayat yang berkaitan dengan beliau khususnya di bulan Rabiul Awal. Malam ini yang saya pilih dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Walaupun seingat saya mungkin 8 tahun yang lalu pernah sedikit kita baca ayat ini. Ayat yang akan saya terjelaskan ini adalah menerangkan ada 5 sifat yang dimiliki Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan plus itu tugas beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana sifat-sifat ini disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ini dan di ayat-ayat yang lain.
Apabila kelak kita kaji mengenai sifat-sifat ini, pasti kita akan berhenti di sana mengenal keagungan beliau, keagungan syariat yang beliau bawa, dan kemudian kita akan lebih semangat untuk mempraktekkan apa yang beliau bawa, karena ternyata semua yang beliau bawa itu hanyalah demi kita dan keberuntungan kita, kesuksesan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Di sini Allah sebutkan ada 5 untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat beliau. Beliau pertama adalah syahidan, kedua mubashiran, ketiga nadhiran, keempat da'iyan ilallah biiznih, dan kelima sirajan munira. Ayat semacam ini dalam Al-Quran yang berkhitab langsung untuk beliau banyak. Kadang-kadang langsung pakai ya ayyuhan nabi, kadang-kadang ya ayyuhar rasul, kadang-kadang sifat beliau yang sedang beliau lakukan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, dan semacam itu. Karena khitab memanggil nama beliau ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam Al-Quran tiada. Untuk beliau, untuk para anbiya selain beliau ada ya Dawud, ya Adam, ya Isa bin Maryam, ya Musa. Untuk beliau ta'ziman, untuk menghormati Sayyidil Wujud Muhammad, selalu Allah menyebutkan sifat beliau dan yang sedang beliau sandang, seperti ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan, kami utus engkau wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud sebagai syahidan, saksi. Beliau saksi dalam bermacam-macam arti. Beliau saksi untuk perilaku umatnya. Beliau saksi kelak untuk para anbiya keseluruhannya di mahsyar, berkaitan mereka telah menyampaikan risalah Allah. Beliau, keberadaan beliau sebagai saksi atas keberadaan Allah, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau adalah sifat-sifat yang mengenalkan manusia apabila melihat sifat itu kepada Allah. Orang ingin melihat rahmat Allah ala mutanahi yang tidak mampu untuk dijangkau. Orang bisa melihat percikan rahmat Allah terbesar kepada keberadaan beliau Sayyidil Wujud. Orang ingin mengkaji ilmu Allah yang luas yang tak mampu untuk dijangkau. Orang akan mengenal kepercikan ilmu Allah terbesar ada pada Sayyidil Wujud. Kesabaran mutlak, sifat-sifat Allah yang gak mampu dijangkau, itu ada contohnya keberadaan beliau sebagai bukti dan syahid mengenai semua keberadaan dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Sifat beliau, akhlak dan perangai beliau, syariat yang beliau bawa, sejarah indah yang beliau miliki, perbuatan, ungkapan beliau yang begitu indah, semua itu pun sebagai saksi atas benarnya agama yang beliau bawa, dan agama itu hanya beliau peroleh dari Allah. Jadi keberadaan beliau Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi di muka bumi Allah ketika Allah menciptakan beliau dan melantik beliau menjadi nabi, semuanya itu merupakan syahidan sebagai bukti atas segala yang ada di alam wujud ini. Orang kalau membicarakan rahmatnya Allah, sulit orang menjangkau. Tetapi ketika Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, orang mengenal kebesaran rahmat Allah ketika melihat rahmat yang dimiliki Sayyidil Wujud Muhammad. Manusia yang disebut oleh Allah bil mu'minina raufun rahim, ini beliau.
orang menjangkau ilmu Allah dan segala sesuatu yang saya sebutkan di awal, buktinya ada kepada beliau karena beliau sebagai saksi. Untuk umatnya, na'am saksi. Untuk para umat saksi, karena semua perilaku yang kita lakukan ini kan ada riwayat kalau Senin dan Kamis dilaporkan pada Rasulullah. Ada riwayat juga kalau hari Jumat dilaporkan. Saksi itu berarti menyaksikan. Kalau kelak di hari kiamat Rasulullah akan menyaksikan amal perbuatan umatnya sekedar diberitahu oleh malaikat, maka bukan saksi. Saksi itu yang melihat langsung perilaku. Karena itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq menggambarkan, la tu'dhu nabiyakum, jangan kalian mengganggu nabi kalian. Orang-orang sekitarnya tanya, bagaimana mengganggu Rasulullah ya Imam? Kata beliau, perilaku kalian semua ini dilihat langsung oleh beliau. Kalau kalian melakukan perbuatan baik, beliau bersyukur kepada Allah dan mendoakan kalian. Kalau beliau menyaksikan kalian berbuat jelek, beliau sedih dan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Syahid. Karena Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, Allah dan Rasulnya menyaksikan. Atau kita melihat litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Muhammad sebagai saksi atas umat-umat terdahulu dan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi menyaksikan umatnya dan umat-umat terdahulu. Bahkan beliau Sayyidil Wujud yang pernah kita sampaikan, beliau kelak juga sebagai saksi atas apakah para anbiya telah menyampaikan risalah mereka kepada umatnya. Para anbiya belum mendapat stempel diterima oleh Allah, diakui telah melaksanakan tugasnya sebelum disaksikan oleh Sayyidil Wujud. Allah berfirman, wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nanti setiap umat datang dengan saksinya. Ya, artinya setiap umat datang dengan nabinya yang menyaksikan amal perbuatan umatnya. Dan kemudian para saksi dari anbiya itu kelak disaksikan oleh Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Fahuwa inna arsalnaka syahidan. Jadi sebenarnya setiap saat Rasulullah menyaksikan apa yang kita lakukan. Tinggal di mana kita letakkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena enggak ada yang tersembunyi. Kita mengatakan beliau telah wafat, na'am. Kalau para syuhada saja hidup indallah, bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Para syuhada gamblang Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau para syuhada ahya hidup, fa kaifa bi sayyidil wujudi Muhammad? Beliau hayyun, menyaksikan dan syahid. Karena itu kata Imam Ja'far kembali lagi, jangan sakiti hati Rasulullah dengan perilaku kalian. Karena semua yang kalian lakukan dilaporkan dan beliau menyaksikan. Layaknya syahid itu enggak mendengar laporan, tapi syahid itu adalah saksi yang melihat langsung. Beliau adalah syahid, kelak menyaksikan umat ini, menyaksikan umat-umat terdahulu, dan beliau adalah sebenarnya sayyidus syuhada karena Allah berfirman litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, di atas semua yang menyaksikan. Kalau kelak manusia dibangkitkan dan para saksi akan menyaksikan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, waji'a bin nabiyyin wasyuhada, maka syahidus syuhada adalah syahidus syahidin adalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Kalau kita mendengar sifat ini, pasti kita akan lebih mendekatkan diri pada Rasulullah. Karena ternyata tidak ada yang bisa kita lepas dari Rasulullah.
Selalu kita dalam pantauan Rasulullah. Dan begitu Allah memberikan kebesaran untuk Rasulullah. Karena semua yang beliau miliki ini mukjizat. Kalau layaknya orang melihat mata ini ke depan, Sayyidul Wujud melihat ke depan dan ke belakang sama. Beliau yang menyatakan, aku melihat kalian dari depan seperti aku melihat kalian dari belakang, sama. Itu kadang-kadang sering para sahabat ketika datang ingin menanyakan sesuatu, ada salah satu sahabat yang ingin ketemu Rasulullah menanyakan satu masalah, tapi setiap ketemu ditunda. Ketika datang sekali, sebelum ia mengatakan sesuatu, spontan Rasul berkata, kamu datang kan ingin menanyakan masalah kebaikan dan dosa. Ji'ta tas'al anil birri wal its. Iya, kata Rasul. Dan setiap saat aku melihat darimu ini, tambah yakin kebesaranmu, wahai Muhammad. Karena apa? Karena beliau syahid. Yang dilakukan beliau saksikan, dan ke hal-hal yang belum dilakukan kadang-kadang Allah sudah memberikan dalam ketika Jibril diutus oleh Allah untuk menyebutkan di hatimu ada sesuatu. Ingat cerita seorang anak yang melaporkan ayahnya mencuri. Ketika dipanggil Rasulullah, ayahnya berkata, tanyakan pada anakku, ya Muhammad, aku ambil hartanya untuk bantu ibunya, bantu saudara-saudara ibunya. Kata Rasulullah, tidak, di hatimu ada sesuatu, coba ungkapkan. Teriak orang itu, memang di hatiku ada sesuatu yang aku ingin marah pada anakku ini. Kemudian ia ungkapkan yang pernah saya sampaikan dalam Birrul Walidain kemarin itu. Idzan, Rasul syahid. Ketika kita meyakini beliau syahid, pasti sepak terjang kita ini kita akan perhitungkan bahwa kita di hadapan beliau. Karena itu orang yang ziarah, sebenarnya arti ziarah pada Sayyidil Wujud Muhammad dan kepada para aulia Allah, orang ziarah itu hendaklah meyakini yang dihadapi ini, menyaksikan ia, mendengarkan ia. Persis kalau kita ziarah kepada seorang yang masih hidup, kita datang dengan penuh tawadhu, kita cium tangannya. Ketika kita ziarah pada Sayyidil Wujud, Rasul menyebutkan, aku mendengarkan salammu, mendengarkan di mana kamu berada, melihat. Orang kalau ziarah mu'taqidan dengan keyakinan semacam ini, dia tidak akan bermain di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad. Karena itu hurmatuhu hayyan wa mayyitan sama. Karena itu ayat yang menyebutkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini ketika beliau masih hidup, dan ini ketika beliau telah wafat. Jangan angkat suaramu di hadapan pusara beliau sallallahu alaihi wa alihi. Inna arsalnaka syahidan, sebagai saksi. Kalau yang menyaksikan kita ini Rasulullah, kita nggak bisa bermain. Walaupun nanti Al-Quran menjelaskan kepada kita, yang akan menyaksikan kita ini banyak nanti. Anggota badan kita pun menyaksikan nanti. Tangan, kaki dan semuanya juga menyaksikan. Kulit-kulit ikut berbicara dan semuanya. Inna arsalnaka syahidan. Dan itu bisa kita rujuk mengenai beliau sebagai saksi untuk umat ini dan umat-umat lainnya dalam surat Al-Baqarah 143, dalam surat Al-Muzammil 15, dalam Al-Hajj 78, dalam An-Nisa 41, dalam At-Taubah 105. Semuanya menjelaskan bahwa beliau saksi untuk umatnya dan untuk umat-umat terdahulu. Inna arsalnaka syahidan, ini beliau pertama sifatnya. Kedua, wa mubasysyiran. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Ketiganya, wa nadhira. Mubasyir, beliau datang untuk membawa kabar gembira. Nadhir, beliau datang untuk membawa ancaman. Dan kedua-duanya ini harus ada. Dan ini bukan cuma sifat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi seluruh para anbiya yang diutus oleh Allah, selalu mereka mubasyirina wa mundhirin. Akan saya lewati beberapa ayat saja. Allah berfirman, Al-An'am 48, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundhirin. Kami enggak mengutus
para rasul, kecuali mereka itulah pembawa kabar gembira dan membawa kabar ancaman. Atau kita melihat Al-Baqarah 2:13, kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyin mubashshirina wa mundzirin. Para nabi pun oleh Allah utus sebagai pembawa kabar gembira dan membawa kabar ancaman menakutkan. Atau kita melihat An-Nisa, Allah berfirman, rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang kami utus sebagai pembawa kabar gembira, membawa kabar ancaman, agar manusia gak punya alasan lagi setelah Allah mengutus para rasul. Kenapa harus ada pembawa kabar gembira dan sekaligus membawa kabar yang menakutkan, ancaman? Sebenarnya manusia ini berjalan hidupnya ini memiliki dua hal. Selalu manusia itu memikirkan dua, jalbu manfaah au daf'u madarrah. Bagaimana cara mendapat kebaikan, keberuntungan, atau menyelamatkan diri dari bahaya. Semua kehidupan kita pada dua ini kita berangkat. Semua gerak-gerik kita, tolak ukur untung rugi kita ialah kita ingin memperoleh manfaat kebaikan, atau kita ingin supaya selamat dari bahaya. Islam datang sangat mengenal watak manusia karena Allah penciptanya, sehingga untuk jalbu manfaah, untuk memperoleh kebaikan, selalu diberi at-tabsyir, bisyarah, kabar gembira. Lakukan ini kamu dapat ini, lakukan ini kamu dapat ini. Puncaknya ada surga di setelah ayat, setelah akhir, setelah hidup ini. Untuk daf'u madharrah, menyelamatkan dari bahaya, adanya larangan-larangan Allah dengan ancaman yang menakutkan. Kalau kamu lakukan akan bahaya ini, akan bahaya ini, dan akhirnya kelak ada neraka yang amat berbahaya. Sehingga ada al-jannah, ada an-nar, ada ar-raja, ada al-khawf, pengharapan dan takut, ada al-bisyarah, dan ada al-inzar. Kalau kita menyebutkan bahwa Rasul kita Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wa alihi, karena Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kita menemukan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, innama ana rahmatun muhda, aku ini rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian, murni rahmat. Beliau Rasulur Rahmah yang mengutus Arhamur Rahimin, pasti syariat yang beliau bawa adalah syariat semuanya isinya rahmat. Karena itu beliau ketika memberi kabar gembira rahmat, ketika membawa ancaman pun beliau rahmat. Ada orang lebih kena kalau diancam baru selamat, ditakut-takuti baru dia mulai meninggalkan sesuatu yang bahaya itu. Karena itu kadang-kadang dalam dakwah ini kedua-duanya harus ada. Kapan memberi kabar gembira, kapan memberi ancaman. Di waktu-waktu tertentu bahkan cuman ancaman didahulukan. Dengarkan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Enggak ada lagi wabasyir di sini. Qum fa'anzir. Beri ancaman mereka. Karena kalau kita mau jujur, kita ini beribadah lebih banyak takut neraka daripada mengejar surga. Kalau cuman urusan mengejar surga, sholat malam itu pahalanya besar, tapi jarang kita lakukan. Tapi karena kalau kita terlambat sholat subuh, ancamannya neraka, kita akan jaga sholat subuh ini. Kita mengatakan ini kewajiban kan? Iya, memang kewajiban. Ada lagi kewajiban-kewajiban. Jadi ancaman itu lebih menakutkan. Karena itu kalau antum membaca surat Ar-Rahman,
Yang ada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bercerita surga dengan kenikmatannya. Allah menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Allah apa yang akan kalian bohongi? Surga memang nikmat. Tetapi ketika berbicara neraka pun Allah menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena meneraskan mengenai neraka juga merupakan nikmat dari Allah dan rahmat dari Allah. Karena kalau enggak disebutkan neraka, belum tentu kita meninggalkan perbuatan yang jelek. Karena itu kemudian tugas seorang rasul adalah basyiran, pembawa kabar gembira, nadhiran, pembawa ancaman. Sebenarnya nadhir pun ketika membawa ancaman itu pun murni rahmat Rasulullah. Karena kenapa diancam? Supaya selamat. Yang beliau harapkan adalah keselamatannya. Pernah diriwayatkan beliau didatangi oleh seseorang Yahudi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ditanyai, ini pertanyaan mereka, li ayyi syai'in summita Muhammadan wa Ahmada wa Abul Qasim wa Basyiran wa Nadhiran wa Da'iya. Kenapa sih kamu dinamakan Muhammad, Ahmad, Abul Qasim, Bashir, Nadhir, Da'i? Kenapa? Beliau langsung menjawab mengenai Da'i dan Bashir. Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, amma da'i fa inni ad'un nas ila dini rabbi azza wa jal. Adapun aku namanya da'i, nanti sifat yang keempat semestinya, karena memang aku mengajak orang untuk pergi memeluk agama Allah. Wa amman nadhir, adapun aku disebutkan nadhir, pembawa ancaman, fa inni undhiru an-nar man asani, aku ancam dengan api neraka bagi siapa yang melanggar aku, enggak mengikuti aku. Wa ammal bashir fa inni ubashshiru bil jannah man ata'ani, karena aku disebut bashir karena aku membawa kabar gembira surga bagi mereka yang taat kepadaku. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Beliau coba lihat sabda-sabda beliau, semuanya merupakan kabar gembira untuk umat ini. Puncaknya ketika beliau menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Kita mendengarkan bisyarah beliau, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Mau surga? Jangan jauh-jauh, di bawah telapak kaki ibumu. Segala yang beliau ungkapkan ini selalu memberi kabar gembira untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengutus Imam Ali dengan Mu'ad ke Yaman, beliau selalu mengatakan basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Beri kabar gembira orang-orang ini, jangan jadikan mereka lari darimu, permudah mereka, jangan persulit. Ini sayyidul wujud. Nanti kalau mengatakan umatnya, umatku, tanah di surga ini subur, cepat kalian nanam pohon di sana. Gembira. Bagaimana nanamnya Rasulullah? Katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar terus. Umatku, sirah ini berbahaya. Usahakan supaya kamu selamat. Bagaimana? Lakukan ini terus. Semua yang beliau bawa ini kabar gembira. Sampai pada ancaman, ketika beliau mengancam kamu lakukan ini celaka kamu, ancaman ini pun dibalik ancaman ini beliau supaya menginginkan agar kita umatnya enggak melakukan. Karena kalau diancam lebih takut dia. Tujuannya supaya ya memperoleh kebaikan. Jadi beliau ini selamanya basyir, pembawa kabar gembira. Tidak pernah Rasulullah membuat orang putus asa. Tidak pernah Rasulullah membuat orang pesimis dalam hidupnya. Dalam hal bagaimanapun tetap beliau mengajarkan pada umat ini supaya cerah, ceria. Ada surga. Pernah beliau mengatakan, surga kamu itu wahai mukmin ada harganya, nilaimu tinggi.
Berapa ya Rasulullah? Gak ada yang mampu membeli, nilaimu cuma surga. Maka jangan mau dijual selain dengan surga. Ala innalakum samanan. Kalian punya nilai harga yang tinggi dan jangan mau dijual murah. Apa harganya ya Rasulullah? Cuma surga. Selain surga jangan mau. Bisyarah. Pernah kan orang-orang miskin datang pada Rasulullah? Rasulullah, orang-orang kaya ini kalau kamu ajarkan kita sesuatu ibadah, mereka pun ikut ibadah. Tapi mereka punya harta ya Rasulullah. Mereka lebih banyak pahala, sedekah. Kami enggak mendapatkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku ajari. Sama nanti pahalamu seperti mereka. Gimana ya Rasulullah? Jangan lupa tinggalkan tasbih kepada Allah, tahmid kepada Allah. Datang utusan wanita. Di tengah-tengah wanita itu datang, ya Rasulullah, aku utusan dari wanita dan seluruh wanita muslim ini mengiyakan apa yang akan aku omongkan. Kami ini para wanita menjaga anak-anak lelaki kalian, merawat kalian. Kalau kalian jihad, kami yang menjaga rumah, menjaga anak kalian. Semua kami lakukan. Tapi kami enggak mendapatkan pahala jihad para lelaki. Mereka bisa mati syahid dan semuanya. Apa kami ini ya Rasulullah? Rasulullah menoleh pada sahabatnya, nggak ada orang berbicara mengenai agama sepintar wanita ini. Mari aku ajari, kalian akan mendapatkan pahala jihad dan syahadah para laki. Wanita itu teriak, apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, inna jihadakunna husnat taba'ul. Bersikap baiklah dengan suami kalian dan itu jihad kalian memperoleh pahala seperti yang diperoleh oleh para mujahidin. Semuanya bisyarah. Semuanya bisyarah. Menghadapi orang tua bisyarah, menghadapi orang muda bisyarah, menghadapi anak kecil bisyarah, wanita bisyarah, semuanya bisyarah. Kalau di medan pertempuran, bisyarah beliau selalu mengatakan, fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah pedang kalian. Di rumah, fa innal jannata tahta aqdamil ummahat. Surga di sana. Semua yang datang dari beliau semuanya kabar gembira karena beliau adalah mubasyir, pembawa kabar gembira. Karena itu Nabi Allah Isa salamullahi alaih, ketika beliau ingin menjelaskan kepada umatnya akan datang nabi terakhir, kalimat beliau pun pakai mengatakan pembawa kabar gembira. Aku membawa kabar gembira untuk kalian. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Untuk menjelaskan akan ada nabi terakhir, Isa harus menyebutkan aku akan berikan kabar gembira untuk kalian karena akan ada nabi terakhir. Karena nabi ini adalah yang paling membawa kabar gembira. Karena itu untuk menyebutkan akan datangnya nabi akhir ini, beliau pun menyebutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Ayyuhal ikhwah, perlu kita, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, ayo kita baca buku-buku mengenai beliau sekarang. Kita akan menemukan bahwa beliau ini ternyata yang beliau pikirkan cuman bagaimana cara menyelamatkan umatnya. Cuman itu. Kadang-kadang dengan bisyarah, dengan indar, semua ini tujuannya cuman supaya kullu ummati yadkhulunal jannah. Enggak ada orang memikirkan seperti yang dipikirkan oleh Sayyidil Wujud untuk umatnya. Jawad Mughni dalam kitab tafsirnya Al-Kashif, beliau menyebutkan para anbiya itu yang memiliki rahmat, yang selalu bekerja untuk umatnya dan untuk kesuksesan dan kejayaan umatnya. Dan yang terdepan adalah Sayyidil Wujud Muhammad. Kemudian beliau membawa cerita ketika mau dicabut roh beliau bertanya kepada malakul maut, apa begini mencabut roh? Qala na'am. Padahal malakul maut ini enggak ada yang diminta izin illa beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat semacam itu dalam kitab Al-Kashif itu disebutkan Rasul berkata, ya malaika, semua kepedihan dalam mencabut ruh untuk umatku berikan kepadaku.
biar aku yang sedih. Basyir. Karena itu beliau setiap orang yang datang mendapatkan mengaku kesalahannya atau semua, beliau terus langsung memiliki seperti firman Allah, fasfah wa qul salam. Hadza huwa sayyidul wujud Muhammad Bashir. Lah kalau kita ingin menjadi pengikut beliau yang setia, kita juga perlu menjadi orang yang Bashir. Perlu menjadi orang yang samh, lembut. Rahimallahu mra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada. Kata beliau, sabda beliau, semoga Allah memberi rahmat seorang hamba kalau beli mudah, enggak ruwet. Kalau menjual mudah, samhan. Kalau menjadi menghakimi orang yang keliru, samhan, mudah, enggak mempersulit orang. Karena itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, syarrun nas, orang yang paling jelek itu ialah yang dihormati orang karena orang takut kepadanya. Dia menyetel dirinya jadi momok supaya orang takut sama dia. Ini menurut beliau Al-Bashir sallallahu alaihi wa alihi, ini orang yang paling jelek. Karena semestinya kita tampil kepada hamba Allah dengan yang menyenangkan. Sumahat. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golonganku, bukan dari pengikutku yang enggak berbelas kasihan kepada yang lebih muda dan anak kecil dan menghormati yang besar. Karena itu sampai beliau menyebutkan begini, karena Bashirnya sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita nggak punya apa-apa, ingin berbuat baik, masih banyak jalan menurut Rasulullah. Sampai pada batasnya beliau bersabda, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Kamu senyum depan saudaramu ini sedekah, pahala besar. Nabiur Rahmah Bashir. Karena itu beliau tidak mau ada umatnya yang putus asa. Ada umatnya yang pesimis. Ada umatnya senang kalau ditakuti orang. Pernah saya sampaikan tahun yang lalu ketika datang seorang di hadapan Rasulullah, melihat wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bicara sama gemeter tangannya. Lidahnya pun gemeter. Rasulullah melihat dia enggak kuat. Rasulullah spontan beliau mengatakan, "Hawwin 'alaik. Hawwin 'alaik. Innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadid." Jangan-jangan aku ini cuma seorang anak lelaki dari wanita dulunya suka makan dendeng. Jangan. Orang Arab di Haid Mekah dulu, sisa-sisa daging itu selalu mereka keringkan, jemur, namanya qadid. Kata Rasulullah, jangan takut. Beliau ingin selalu tampil sebagai Bashir sallallahu alaihi wa alihi. Sampai ketika memberi ancaman pun beliau Bashir. Ya Rasulullah, aku berbuat dosa, kata orang itu. Kata Rasulullah, minta ampunlah. Sudah ya Rasulullah, aku berbuat dosa lagi, minta ampunlah. Sudah ya Rasulullah, aku sudah minta ampun, aku berbuat dosa lagi. Sampai ketiga kali, keempat Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi, astaghfir hatta yakuna syaitan wal mahsur. Tetap kamu minta ampun sampai syaitan yang kalah, jangan kamu. Kalau kamu putus asa, syaitan menang. Hadza huwal habib sallallahu alaihi wa alihi. Ini beliau Bashiran. Di waktu yang sama memang nadhir, karena nadhir ancaman itu harus ada. Kalau tidak ada ancaman, cuman bisyarah, kabar gembira, akhirnya orang nggak bisa meninggalkan perbuatan jeleknya. Justru karena tujuan Rasul supaya orang ini melepaskan kejelekannya agar memperoleh kebahagiaan, kadang-kadang beliau menyampaikan kabar gembira, kadang-kadang beliau menyampaikan ancaman supaya di balik ancaman ini dia memikir. Ini beliau ayyuhal ikhwah, basyiran wa nadhira. Maka sebagai umat beliau sallallahu alaihi wa alihi, kita perlu jadi basyir di keluarga kita, di masyarakat kita.
di hadapan pegawai kita, di hadapan orang-orang bawahan kita, atasan kita. Terus Bashir, nggak perlu ancam-mengancam, menakuti orang. Itu bukan tipe pengikut Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat-sangat melarang. Kemarin kan saya sampaikan sampai Rasulullah menyebutkan yang ganggu orang zimmi saja musuhku kelak di hari kiamat. Zimmi loh, belum muslim. Zimmi itu non muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Harus dilindungi oleh negara Islam. Kalau ada yang mengganggu ini, kata Rasulullah, man adza zimmiyan fa ana khasimuhu yaumal qiyamah. Ganggu orang zimmi, musuhku kelak di hari kiamat. Kita mengatakan, ya Rasulullah, dia kan enggak pengikutmu. Iya, cuma dia hidup di tengah-tengah kalian. Maka kalian harus orang itu mendapatkan ketentraman di tengah-tengah kalian. Lah kalau ada orang muslim enggak mendapatkan ketentraman di tengah-tengah kaum musliminnya, di mana akan memperoleh ketentraman ya? Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sementara bisyara kabar gembira, al-inzar ancaman. Kedua-duanya ini kan semua yang dilakukan Rasulullah hanya melaksanakan perintah Allah murni untuk kepentingan kita. Enggak ada kepentingan Rasulullah. Enggak ada kepentingan yang mengutus Allah abadan. Ketika memberi kabar gembira supaya kita memperoleh kebahagiaan di balik kabar gembira ini. Ketika mengancam supaya kita selamat di balik ancaman ini. Bagi Rasulullah, beliau cuman wa ma 'alar rasuli illal balagh. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu Rasul itu hanya perintah Allah. Allah kan enggak mengharapkan sesuatu dari kita. Apa yang Allah harapkan dari kita? Sifatnya Allah itu la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Yang taat tidak memberikan manfaat kepada Allah. Yang melanggar Allah dalam semua maksiatnya tidak memberikan bahaya kepada Allah. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Orang yang mengikuti jalur Allah, mensyukuri semua nikmat Allah, dia memberi keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang mengkufuri, dia sedang memberikan kerugian untuk dirinya sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Itu konsep Al-Quran. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan sifat Rasulullah dalam Nahjul Balaghah ketika beliau membicarakan mengenai Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Arsalahu da'iyan ilal haq wa syahidan alal khalq. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wa alihi sebagai da'iyan ilal haq, mengajak orang untuk kebenaran, dan sebagai saksi untuk seluruh makhluk Allah. Faballagha risalat rabbih. Beliau telah menyampaikan seluruh perintah-perintah Allah. Ghaira wanin wala muqassir, tanpa mengurangi. Disampaikan semuanya tanpa kena lelah. Wajahada fillah a'da'ahu ghaira wahin wala ma'dir. Dan beliau telah jihad melawan semua musuh-musuh Allah tanpa memiliki rasa takut dan enggak memberikan alasan bagi siapapun. Telah beliau sampaikan semuanya. Imam man ittaqa basar man ihtada. Beliau imam semua bagi orang yang mendapatkan, ingin memperoleh keselamatan. Basyiran wa nadhira. Sifat keempat beliau ialah da'iyan ilallah bi'idzni. Beliau syahid, beliau basyir, beliau nadhir. Sekarang beliau da'iyan ilallah bi'idzni. Dia yang menyeru kepada Allah dengan seizin Allah. Para anbiya tidak mengajak siapapun kecuali mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Tugas para anbiya ini mengembalikan manusia kepada Allah penciptanya, enggak lebih dari itu. Dalam rangka dakwah, mengenalkan mereka dalam tauhid yang sebenarnya, mengenalkan mereka dalam perbuatan yang baik yang harus mereka laksanakan, perbuatan-perbuatan jelek yang harus mereka tinggalkan. Para anbiya dalam dakwanya tidak pernah mengajak kepada pribadi, kepada golongan tertentu, kepada urusan tertentu, kepada masyarakat tertentu,
kabilah tertentu, hal-hal tertentu, tidak, tapi yang mereka ajak adalah hamba Allah supaya kembali kepada Allah. Dan ini pun cara dakwah. Jangan ada orang dakwah mengajak kepada golongannya, pada kepentingan pribadinya, pada partainya, pada hal-hal yang ia harapkan di balik itu. Tapi harusnya dai, sebagaimana Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, semuanya da'iyan ilallah. Jadi Rasul dalam semua sabdanya, ketika beliau bersabda al-halalu bayyin wal haramu bayyin, ketika beliau bersabda innamal a'malu binniyat, ketika beliau bersabda birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, semua sabda ini murni ingin mengembalikan manusia agar kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Nabi Isa ketika berdakwah beliau mengatakan man ansari ilallah, urusannya hanya ke Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam inni muhajirun ila rabbi Allah, da'iyan ilallah. Rasulul a'zam sallallahu alaihi wa alihi, beliau diutus oleh Allah untuk mengajak manusia pada tauhidnya, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak manusia untuk beramal dalam semua amal perbuatan mereka hanya untuk Allah. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah, da'iyan ilallah. Terus ada kalimatnya biiznihi, dengan seizin Allah. Aneh ayat ini, padahal semua perilaku beliau hanya seizin Allah. Tetapi Allah cuman berikan ikatan dalam dakwah biizni, seizin Allah. Karena urusan dakwah ini adalah tugas yang paling berat dibawa oleh para anbiya. Karena itu harus seizin Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah, dengan bantuan Allah agar sukses. Merubah watak manusia itu bukan mudah. Manusia kan inginnya untuk melaksanakan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu. Datang para anbiya menggiring agar mereka tinggalkan hawa nafsu, kembali kepada Allah. Ini sesuatu yang paling sulit. Kalau bunuh orang itu mudah. Orang datang dengan pedang, kalau zaman dulu dipenggal kepalanya selesai, zaman sekarang dengan pistol selesai. Tapi merubah watak yang ada di kepala manusia, yang ada mengikuti instruksi hawa nafsu dan syaitan, dirubah supaya ikut pada Allah, mengikuti naluri dan fitrah. Ini pekerjaan berat. Karena itu harus biizni, bi ilmillah, bi amrillah, bi ma'unatillah, bi nasrin minallah. Arti kedua, bahwa biiznillah, biizni, Rasul tidak pernah melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, mengungkapkan sesuatu, kecuali semua itu murni dari Allah. Tidak pernah dari diri beliau sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan ada orang melihat dakwah Rasulullah, wah ini memuji putrinya mungkin karena anaknya Fatimah. Jangan. Semua yang beliau ungkapkan untuk siapa saja murni biiznillah, dengan izin Allah. Dan ini pun pelajaran besar bagi setiap yang ingin melaksanakan dan mengikuti jejak Rasulullah sebagai muballigh dan dai ilallah. Jangan berdakwah kepada Allah mengikuti kehendak kita, tapi murni kehendak Allah. Jangan dakwah cuman mengemong perasaan pejabat, perasaan orang kaya, sehingga melakukan hal-hal yang enggak diizinkan oleh Allah. Tapi dakwah murni biiznih, dengan izin Allah. Diikuti atau tidak enggak urusan. Walaupun cara penyampaian harus dengan akhlak, tetapi bukan urusan banyak-banyakan pengikut, bukan urusan banyak-banyakan sanjungan, tetapi urusannya ini yang disampaikan diizinkan atau tidak oleh Allah, direstui atau tidak oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznih. Sehingga jangan kita ngarang sendiri dalam dakwah. Rasul apabila orang datang, beliau nunggu wahyu. Pernah diriwayatkan ada orang datang minta zakat pada Rasulullah. Kata Rasulullah, sebentar aku lihat kamu termasuk asnafus tsamaniyah atau tidak.
kamu termasuk golongan yang wajib menerima zakat 8 itu, lil fuqara wal masakin atau tidak. Artinya Rasul nggak bakal keluar dari sini. Rasul cuma menyampaikan apa saja yang dari Allah. Coba saya bacakan beberapa ayat dakwah, walaupun suatu saat kita akan berhenti sejenak berkaitan dengan cara dakwah Rasul dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang akan lewat, seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd 36. Allah berfirman, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab." Aku hanya diperintahkan untuk mengajak orang menyembah Allah dan mengajak orang untuk berbuat menyembah Allah dan enggak mensekutukan Allah, dan hanya kepada Allah aku kembali. Atau kita menemukan dalam surat Yunus ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Ini jalanku, aku ajak orang mengikuti jalan ini. Siapa saja, aku dan semua pengikutku. Atau kita menemukan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Atau kita menemukan dalam surat Yunus yang lain ketika mereka mengatakan, "Ya Muhammad, datangkan sesuatu yang lain dari Quran ini." Rasul menjawab, "Ini bukan hakku untuk merubah. Bukan aku memiliki wewenang untuk aku robah min tilqa'i nafsi, dari karanganku. In attabi'u illa ma yuha ilayya." Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Karena itu beliau da'iyan ilallah biiznihi, dengan izin Allah, tidak keluar dari semua izin Allah. Yang beliau ajak adalah semua. Allah berfirman dalam surat Yunus ayyuhal ikhwah ya, 15 ayatnya begini, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai." Yunus 15. Aku enggak mungkin akan merubah isi Al-Quran, seruhan Allah dari kepalaku, dari aku sendiri. Tidak, aku cuman mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Atau kita menemukan surat Ibrahim, "Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Dengan seizin Allah. Atau kita menemukan firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayah illa biiznillah." Tiada seorang rasul mendatangkan satu mukjizat atau ayat Al-Quran, perintah atau larangan, kecuali hanya seizin dari Allah. Karena itu sifat Rasulullah, da'iyan ilallahi biiznihi. Kalau dakwah hanya kepada Allah, dan kalau menyampaikan hanya seizin Allah, supaya kita enggak mengarang, ditanya hukum enggak tahu kita jawab. Ini dakwah bukan milik kita, ini Islam milik Allah. Kalau enggak tahu katakan tidak tahu dan tidak aib. Jangan takut diketawakan orang. Lebih baik diketawakan orang di dunia daripada sanksi di akhirat kita mengarang-arang sesuatu yang bukan dari Allah. Da'iyan ilallah, seorang rasul yang menyeru kepada Allah dan seizin Allah. Da'iyan ilallah biiznih. Karena itu semua yang diungkapkan Rasulullah murni hanyalah dari Allah. Sifat kelima, beliau pertama syahidan, beliau kedua adalah basyiran, beliau ketiga nadhiran, beliau keempat da'iyan ilallah biiznih, beliau kelima sirajan munira, lampu yang terang benderang sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut oleh Allah sebagai cahaya yang terang benderang. Cahaya itu yang membasmi kegelapan. Dalam kegelapan itu biasanya terjadi perbuatan-perbuatan keji yang orang ingin menutupi hal perbuatannya dengan kegelapan yang ada. Yang ingin saya katakan, hidup tanpa Rasul pasti dalam kegelapan, dan hidup dengan Rasul pasti dalam keterangan, keterang benerangan. Karena beliau sirajan. Kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini, banyak hal-hal yang menjadikan kita rabung dengan Islam ini, semrawut, hal-hal perilaku yang sembunyi-sembunyi, perbuatan si berisi yang tidak enak, berarti hidup dalam kegelapan. Kenapa sampai dalam kegelapan? Berarti cahaya tidak ada. Mana cahayanya? Kita singkirkan. Seperti matahari.
Matahari ini tidak ada yang bisa mengingkari matahari dengan semua sinar yang ada. Tetapi orang buta nggak melihat matahari, nggak melihat sinar itu. Bukan salah sinarnya, tapi memang dia alat untuk memandangnya nggak punya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sirajan munira. Tapi ada juga orang yang mengabaikan cahaya ini sehingga tidak memperoleh sesuatu dari cahaya yang begini besar, bukan karena salah sumber cahayanya, tapi salah orang yang menutup dirinya untuk nggak memperoleh cahaya tersebut. Nabi itu oleh Allah disebut sirajan, lampu, munira yang memberikan penerangan. Wa nuran yustadha'u bih, itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang diciptakan dari cahaya, seperti yang pernah kita bahas mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebut oleh Allah Nur dalam Al-Quran. Yang beliau bawa Al-Quran juga disebut oleh Allah cahaya. Yang menurunkan Al-Quran dan mengutus beliau pun disebutkan Nur Allah, Nur samawati wal ard, cahaya. Dan kaum mukminin yang mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah di dunia ini, kelak di hari kiamat dibangkitkan, dikelilingi oleh cahaya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim ila akhir ayat. Kelak kamu menyaksikan, Al-Hadid ayat 12. Kelak kamu menyaksikan kaum mukminin dan mukminat dibangkitkan di akhirat dikelilingi oleh cahaya. Karena ketika mereka hidup di dunia mengikuti cahaya Sayyidil Wujud Muhammad. Sirajan munira. Sesuatu itu kalau terang benerang, adem, itmi'nanati, tenang. Orang kalau dalam kegelapan, sangat menakutkan. Kita yang biasa rumah kita terang benerang begini, 5 menit, 10 menit mati lampu, ribut semua kita. Ada dhiq, sumpak. Dan sebenarnya setiap jiwa yang tidak ada Rasulullah di tengah-tengah jiwa itu pasti akan hidup dalam kegelisahan. Kullu baitin anta sakinuhu ghaira aw laysa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang ada Rasulullah tidak perlu memerlukan cahaya lagi. Setiap hati yang di hati itu ada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam, pasti hati itu akan memancarkan cahaya. Tutur katanya akan indah, sepak terjangnya akan indah, perbuatannya akan indah, karena cahaya tidak mengeluarkan kecuali cahaya. Sirajan, anehnya sebenarnya kalimat siraj itu sudah cukup, artinya lampu ini terang. Tetapi Allah menggunakan sirajan munira, ditambah lagi lampu yang menerangi. Apa kiranya? Allah ingin menjelaskan di ayat ini, siraj ini lampu, tapi bisa padam. Nanti kalau kita keluar dari pengajian ini, ketika kosong lagi kan tempat ini, lampu mati lampu. Lampunya ada, tapi cahayanya nggak ada. Tapi Allah ingin mensifati Rasulullah, beliau adalah lampu yang tidak pernah padam, selalunya munira dalam ketika beliau hidup dan setelah beliau wafat, kana sirajan munira, tidak pernah padam. Dan begitu juga beliau, begitu juga keluarga beliau, begitu juga syariat yang beliau bawa tidak pernah padam, terus nur ala nur, yahdillah li nurihi man yasha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Cahaya di atas cahaya. Kalau Allah enggak memberikan cahaya pada seseorang, dari mana ia akan memperoleh cahaya? Sirajan munira. Silahkan orang usaha ingin memadamkan cahaya Rasulullah, apapun yang mereka lakukan tidak pernah akan mampu. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu yutimmu nurah walau karihal kafirun. Mereka ingin usaha dengan semua cara untuk memadamkan cahaya Allah. Wa Allah juga pakai kalimat bi afwahihim,
ingin menunjukkan remehnya dan hinanya lampu yang terang begini mau dipadamkan untuk dengan lidah, dengan mulut, afwan, ditiup sampai kiamat kita niup lampu ini nggak padam. Apalagi cahaya yang dibawa oleh Sayyidul Wujud. Yuriduna yutfi'u nur Allah biafwahihim, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Beliau adalah sirajan munira. Bahkan wujud fisik beliau pun siraj. Siti Aisyah pernah meriwayatkan, beliau punya cempluk lampu itu, sedang menjahit, jatuh lampu itu, jatuh juga jarumnya, sibuk mencari dalam kegelapan. Kata beliau, ketika dalam kegelapan masuklah Rasulullah, spontan padang kamar itu, terang. Aku lihat di mana letaknya jarum jatuh tadi. Sayyidul Wujud, nur, nurun ala nur. Karena itu ketika beliau didatangi Jibril untuk mengawinkan putri kesayangannya dengan Imam Ali, Jibril cuma mengatakan, ya Muhammad, assalamu yuqri'uka assalam, zawwijin nura minan nur. Qultu man min man? Qala Fatimah min Ali. Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam padamu, kawinkan cahaya dengan cahaya. Kata Rasulullah, siapa dengan siapa? Kata Jibril, Fatimah dengan Ali. Nur, sirajan munir. Apabila matahari ini begitu besar manfaatnya untuk alam ini, bagaimana tumbuh-tumbuhan dan semua yang hidup di bumi ini memerlukan matahari. Tidak pernah akan mampu hidup tanpa matahari. Sebenarnya begitu dan lebih Sayyidul Wujud Muhammad. Tidak pernah manusia dan di bumi Allah akan memperoleh ketentraman tanpa berkiblat pada sumber cahaya itu. Wah, kebesaran Al-Quran ini, Allahu Akbar. Allah menyebutkan kalimat siraj dalam Al-Quran ini ada 4. Digunakan semua matahari, tiga-tiganya kecuali satu ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 kalimat siraj dari Ali Imran dalam surat Al-Furqan 61, Al-Ahzab 46, Nuh 26, An-Naba, surat An-Naba 13. Ta'alu ilal Quran, mari kita kaji pesan Al-Quran. Kalimat siraj ada 4, nama Muhammad dalam Al-Quran ada 4. Dan kalimat Al-Madinah, tempat pusara Rasulullah, pun ada 4 dalam Al-Quran. Kalimat Muhammad dalam Ali Imran, nama Muhammad 144, Al-Ahzab 40, Surat Muhammad ayat 3, Surat Al-Fatah 29. Kalimat Madinah dalam At-Taubah 101 dan 120, Al-Ahzab 60, Al-Munafiqun 4, Al-Madinah 4, Muhammad 4, Siraj 4. Dan sebenarnya inilah yang ada sekarang ini, bahwa nama beliau, tempat pusara beliau, bagaikan matahari yang tak pernah bisa dipadamkan dan diperlukan oleh setiap manusia dan selain manusia. Proses tumbuh-tumbuhan ini pernah dalam salah satu kitab tafsir Al-Amthal jilid 20 ketika menafsirkan surat Al-Naba Al-Amma juz Amma mengenai siraj, beliau menyebutkan kalau orang harus mengeluarkan biaya untuk mematangkan satu apel tanpa peran matahari, maka satu apel ini ia harus mengeluarkan ratusan ribu dolar. Kalau manusia harus membayar seperti membayar PLN listrik untuk kehidupan matahari, mendapatkan 5 watt saja dalam kehidupannya, ia harus membayar jutaan dolar untuk kehidupan ini. Tetapi oleh Allah diberikan dan semua memperoleh manfaat. Dan seperti yang kita bahas dalam pertemuan yang tahun lalu, bahwa nikmat terbesar Allah berikan untuk manusia dan selain manusia adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Tidak terbayar nikmat beliau. Terus Allah mengatakan, manallah alal mu'minin, ni'mah azimah. Ayyul ikhwah, sifat Rasulullah dalam Al-Ahzab yang kita baca malam ini ada 5. Beliau syahid, beliau basyir, beliau nadhir,
beliau da'iyan ilallah bi'idznih, dan beliau sirajan munira. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri pada Rasulullah, mendekatkan diri kepada beliau dengan amal saleh, dengan akhlak yang diinginkan oleh beliau, agar kita memperoleh percikan cahaya beliau untuk bisa menerangi kehidupan kita yang penuh kegelapan, penuh kezaliman. Tapi apabila kita bersama cahaya beliau, maka kita akan ingat kullu baitin anta sakinuhu ghaira muhtajin ila suruji wajhuka al-maymun hujjatuna yawma ta'ti an-nas bil hujaji. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.